Waalaikumsalam. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، عليه وعلى الأنبياء أجمعين أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam uh, kajian majlis kajian kitab Al-Ubudiyah. Semoga Allah berkahi dan Allah ridhai pertemuan kita pada kali ini, dan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mendapatkan kelezatan di dalam beribadah kepadanya. Allahumma amin. Baik jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan terakhir kemarin kita membahas bahwa orang yang berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dari dunia, maka dia siap untuk bercapek-capek untuk meraih apa yang dia inginkan. Nah, ini orang yang cinta fasid atau cinta yang rusak saja. Orang itu berani berkorban, berani untuk sabar, siap untuk sabar, ya tahammal, dalam rangka terwujudnya apa yang dia inginkan. Kemudian kata beliau, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka orang beriman juga harus lebih sabar di dalam apa, di dalam menggapai mahbubnya, yaitu kecintaannya, zat yang dia cintai yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dia harus bersabar karena eh, perjalanan untuk mendapatkan kelezatan, sekali lagi kelezatan di dalam beribadah itu butuh proses, butuh proses. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala idza ahsana al-'abdu islamahu. Itu Nabi mengatakan, apabila seorang hamba selalu memperbaiki agamanya. Jadi di situ ada isyarat bahwa kita ini berproses menuju kelezatan dalam beribadah kepada Allah. Maka saat kita lagi proses ini harus ada dua senjata. Yang pertama adalah sabar. Ya, sabar untuk menghadapi seluruh rintangan dan yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika orang yang mencari keinginan dunia, ingin mencapai, menggapai apa yang dia cintai dari dunia, dia bersabar, maka orang beriman tentu harus lebih kuat di dalam bersabar menggapai apa yang dia inginkan. Karena orang beriman ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecintaannya kepada Allah jauh lebih besar. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum hubbillah. Ada sebagian manusia itu menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dan mereka mencintai. Di orang yang menyembah selain Allah, mereka juga cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh penyembah yang menyembah selain Allah, mereka juga cinta sama Allah. Di antara itu orang kafir, orang musyrik. Mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Itu alasan masuk akal sebenarnya. Kami ini menyembah berhala. Mereka menyembah berhala ini, patung-patung ini, tujuan kami satu, yaitu untuk lebih mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa orang beriman itu beda-beda amalan solehnya, ada yang semangat, ada yang tidak. Kata Ibnu Taimiyah, na'am. Ya. Qad yasluku al-muhibbu li dha'fi aqlihi wa fasadi tasawwurihi.
tariqan la yahsul bihal matlubu. Ya, kata beliau, ada orang beriman, ya, muhib, dia juga cinta sama Allah. Nah, orang beriman semua cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa pada amalannya, pada kenyataannya dalam praktek untuk meraih kecintaan itu mahbubnya, ternyata dia menempuh jalan qad yasluqul muhib li dha'fi aqlihi tariqan la yahsul bihal matlub. Jadi kenapa dia menempuh satu jalan? Ya, ada orang beriman, terkadang dia untuk menggapai kecintaannya, kelezatan di dalam beribadah, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu dia menempuh jalan yang jalan itu tidak akan menghasilkan apa yang dia inginkan. Makanya kita dapatkan ini Ibnu Taimiyah mengarah ya pembicaraannya ke masalah apa? Orang yang melakukan sebuah perbuatan, amalan-amalan yang tidak disyariatkan. Ya, bid'ah lah bahasa simpelnya, bahasa tegasnya seperti itu ya. Kebid'ahan ditempuh. Itu coba kita tanya semua pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah itu jawabannya satu sama. Yaitu mereka melakukan itu karena cinta sama agama, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibnu Taimiyah memberikan dua alasan dalam kitab ini. Li dha'fi aqlihi. Kenapa orang itu melakukan perbuatan bid'ah dengan tujuan untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama li dha'fi aqlihi. Karena cara berpikirnya itu lemah, tidak sempurna. Ya, tidak sempurna cara berpikirnya. Akalnya itu lemah untuk memahami. Jadi orang yang lemah akalnya maka akan berimbas kepada apa? Melakukan kebid'ahan. Maka kita lihat ya perbuatan bid'ah itu sebenarnya secara akal itu sudah bisa dijawab sebenarnya pakai akal. Cuman sekali lagi pelakunya belum tentu menerima. Karena itu tadi dha'fu aqlihi. Tidak sehatnya akal memahami sesuatu itu akan berimbas kepada apa? Mengambil jalan yang hakikatnya jalan itu tidak akan mengantarkan kepada tujuan dia. Itu yang pertama. Lemah memahami sesuatu. Wa fasadi tasawwurihi. Dan rusaknya cara pandang. Rusaknya cara pandang dia terhadap sebuah amalan. Entah akalnya kurang sehat, kurang sempurna memahami sesuatu. Atau salah cara pandangnya. Jadi punya pemahaman yang salah. Dan semua mereka yang melakukan perkara-perkara yang tidak dibenarkan atau alias bid'ah itu tidak keluar dari ini penyebabnya itu. Ya, fasadut tasawwur. Ini bahaya. Orang menyimpang pemahamannya, ya, sesat pemahamannya. Itulah yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis Abu Hurairah. Saddidu wa qarib. Saddidu wa qarib. Saddid itu maknanya qaulan sadidan itu perkataan yang benar. Saddidu itu kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk selalu melakukan muhasabah. Ya, muhasabah meluruskan pemahaman. Meluruskan pemahaman terhadap syariat yang dibawa oleh Nabi. Kalaupun tidak 100% kita benar dalam segala hal, qaribu minimal mendekati. Ya, minimal mendekati. Yang bahaya itu adalah mereka yang tidak ada usaha untuk meluruskan pemahaman. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan, sehingga banyak orang yang mengaku cinta kepada Allah itu menempuh jalan yang tidak dibenarkan. Tentu jalan yang tidak disyariatkan itu tidak akan membawa mereka sampai kepada Allah. Itu tidak mungkin. Ya. Itu tidak mungkin. Cuman kenapa mereka itu melakukannya? Karena tadi lemah cara berpikirnya sama rusak cara pandang, yaitu pemahaman yang rusak. Maka sebelum Imam Bukhari, sebagaimana yang sering kita dengar, ya, mungkin dalam banyak kajian para asatid, para doa, dai, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Jadi sebelum berucap, sebelum bertindak, beramal,
maka al-ilmu, meluruskan pemahaman. Sayang kalau nanti sudah capek beramal sementara yang diamalkan tidak mengantarkan dia kepada apa yang dia inginkan. Kata beliau, فَمِثْلُ هَذِهِ الطَّرِيقِ لَا تُحْمَدْ إِذَا كَانَتِ الْمَحَبَّةُ صَالِحَةً مَحْمُودَةً فَكَيْفَ إِذَا كَانَتِ الْمَحَبَّةُ فَاسِدَةً وَالطَّرِيقُ غَيْرَ مُوسِلٍ. Orang yang cintanya aja karena Allah Subhanahu wa taala, orang cintanya aja karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menempuh jalan yang tidak dibenarkan, itu tidak akan membuat dia sampai kepada Allah. Tentu jalan tersebut ghairu mahmudah, tidak terpuji, la tuhmad. Nah, bagaimana kalau orang itu cintanya fasidah, cinta yang rusak, cinta bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menempuh jalan yang tidak akan membuat dia sampai kepada apa yang dia inginkan. Yaitu apa? Yaitu kecintaan kepada Allah. Dia ada orang yang cintanya itu sudah salah. Cintanya sudah salah. Yaitu dia lebih cinta kepada dunia daripada Allah. Kemudian dia kerahkan seluruh kemampuan dia untuk mendapatkan dunia tersebut. Ya, al-mal, harta, riasah, kedudukan, as-suwar, ya, gambar-gambar yang dia cintai. Nah, kecintaan ini kan kecintaan yang rusak. Cintaan yang rusak. Tujibu lahum dharar. Justru ini akan memberikan dampak bahaya kepada pelaku. Semua orang yang mencintai selain Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang di luar batas, ya, bukan cinta alami, tabiat manusia, di luar batas sampai lebih dia cintai sesuatu tersebut daripada Allah Subhanahu wa taala, itu tujib lahum dharar. Pasti akan berdampak bahaya. Kenapa? Karena dia mencintai bukan pada tempatnya. Jadi dipaksa hatinya untuk mencintai sesuatu yang tidak layak untuk dia cintai. Wala tuhassil lahum matluban. Jadi kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, nah, banyak orang yang menyangka dengan mencintai mencintai atau melakukan amalan-amalan tertentu akan membuat dia sampai kepada Allah. Nah, tentu ini tidak mungkin didapat hasilnya. Tidak mungkin didapat. Wa innamal maqsudu at-turuq allati yaslukuha al-aqlu li husuli matlubihi. Jadi yang terpenting di sini Ibnu Taimiyah memberikan sebuah nasihat di sini dalam kalimat ini, kalimat yang indah ini. Innamal maqsudu at-turuq allati yaslukuha al-aqlu li husuli matlubihi. Ini yang terpenting. Yang terpenting itu pertama kali adalah tahapan jalan yang kita gunakan untuk meraih kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan Allah kepada kita. Itu jalan yang kita tempuh sudah benar apa belum? Ya. Jadi jangan melihat kepada alasan. Karena kalau orang itu fokus kepada alasan, saya melakukan ini karena cinta kepada Allah, karena cinta terhadap agama ini, cinta kepada Nabi, maka itu sebenarnya sesuatu yang keliru di dalam agama. Kenapa? Karena tidak semua tujuan yang benar itu kemudian membenarkan segala cara. Itu dalam agama kita. Maka ada kaidah al-wasilah laha hukmul maqasid. Jalan di dalam agama kita ini jalan. Jalan itu memiliki hukum yang sama dengan tujuan. Jadi tugas kita ini dua. Ya. Jalannya sudah benar apa belum? Yang kedua tujuan. Jalannya benar, tujuannya benar, itu yang diinginkan. Kalau tujuannya benar, tapi jalannya salah, maka ditolak dalam agama kita. Atau jalannya benar, tujuannya salah, juga ditolak. Orang yang melaksanakan sholat, tapi bukan karena Allah, kan pasti riya. Juga tidak dibenarkan. Jadi dua-duanya itu harus apa? Harus benar. Jalan sama tujuan. Nah, itulah kaidah kita beribadah kepada Allah. Wa idza tabayyana hadza fa kullama wa idza tabayyana hadza, kalau ini sudah jelas kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa kullama izdada al-qalbu hubban lillahi izdada lahu ubudiyatan. Maka setiap kali, ini akan terulang-ulang bahasanya ya. Fa kullama, maka setiap kali hati seorang hamba ini bertambah cintanya kepada Allah, izdada lahu ubudiyatan,
maka akan semakin bertambah juga ubudiyahnya, penghambaannya, rasa butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama izdada lahu ubudiyatan izdada lahu hubban wa hurriyatan amma siwa. Begitu juga kebalikannya. Dan setiap kali ubudiyah seorang muslim, seorang hamba itu tambah, ya, penghambaannya, rasa kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, iftiqarnya itu tambah, izdada lahu hubban wa hurriyatan. Maka akan semakin bertambah juga kecintaannya kepada Allah dan kemerdekaannya. Amma siwahu, dari selain Allah. Di ubudiyah sama apa? Sama kecintaan. Ubudiyah sama kecintaan. Semakin bertambah kecintaan seorang hamba, maka semakin bertambah juga ubudiyahnya. Semakin bertambah ubudiyahnya, semakin bertambah juga kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hurriyatan amma siwa. Dan akan semakin bertambah juga rasa ketidakbutuhan dia kepada selain Allah. Hurriyah. Hurriyah itu apa? Merdeka. Orang merdeka itu siapa? Orang yang tidak butuh kepada orang lain. Di dalam jiwanya itu jiwa yang tidak butuh kepada orang lain. Tidak butuh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu orang paling merdeka. Orang paling merdeka itu orang yang tidak pernah merasa butuh kepada selain Allah. Itulah hakikat orang yang merdeka yang sungguh. Sebagaimana yang sudah pernah dibahas oleh Ibnu Taimiyah. Di dua-dua itu ya, cinta sama ubudiyah itu saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Bertambah cinta, bertambah ubudiyah. Bertambah ubudiyah, bertambah kecintaan. Seperti itu terus, saling melengkapi dan saling menguatkan. Wal qalbu faqirun bidzati ila Allah min wajhain. Lalu juga kita garis bawahi bahwa yang namanya hati itu faqirun bidzat. Faqirun bidzati maknanya benar-benar butuh kepada Allah. Hati kita ini fitrahnya, aslinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala faqir. Itu butuh kepada Allah. Di hati manusia, hati kita semua ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Min wajhaini, dari dua sisi pandang, dari dua bagian. Ya, dari dua bagian. Apa yang dibutuhkan oleh hati manusia, oleh hati kita semua, ya, kepada Allah dalam dua hal. Satu, min jihatil ibadah, yaitu beribadah kepada Allah, itu dibutuhkan oleh hati kita. Karena wahiyal illatul ghaiyah. Ini ibadah kepada Allah itu adalah tujuan kita diciptakan, tujuan utama. Al-illah al-ghaiyah. Al-ghaiyah ini maknanya tujuan utama kita diciptakan oleh Allah. Hati ini diciptakan oleh Allah, dititip ke jasad kita, kemudian dikasih sifat oleh Allah, namanya apa? Iftiqar, al-faqru, yaitu kebutuhan kepada apa? Ibadah kepada Allah. Karena nanti hati ini ketika sudah diciptakan lahir ke dunia, maka dia akan mencari apa yang dia butuhkan. Sama seperti orang ini kan sibuk mencari apa yang dia butuhkan. Si A butuh ini, si Fulan butuh ini. Jadi dia sibuk mencari apa yang dia butuhkan. Satu ke barat, yang satu ke timur, satu ke utara, satunya ke selatan. Mencari apa? Apa yang dibutuhkan. Nah, hati kita ini yang dibutuhkan satu, yaitu Allah. Maka dia kepingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tidak menemukan peribadahan kepada Allah, maka dia menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan otomatis itu bukan tujuan dia, dan pasti hati itu akan semakin tersiksa. Kenapa? Karena kebutuhannya belum terpenuhi. Karena dikirain beribadah kepada selain Allah, dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu yang pertama. Kebutuhan hati ibadah kepada Allah. Wa min jihatil isti'anah wa tawakkal wa hiyal illatul fa'iliyah. Yang kedua yang dibutuhkan oleh hati manusia itu adalah selalu membutuhkan Allah dalam bab isti'anah, minta bantuan. Dan ini illah al-fa'iliyah. Kalau ini adalah illah al-fa'iliyah, maknanya penggerak, ya. Penyebab kebutuhan yang menjadi penggerak dia untuk
beribadah. Jadi sama dengan wasilah sama tujuan tadi. Ya. Hati manusia ini butuh kepada gayah yaitu tujuan. Kemudian juga dia butuh kepada wasilah, yaitu perantara menuju apa yang dia inginkan. Kedua-duanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tujuan yang pertama ibadah kepada Allah. Yang kedua, isti'anah, minta bantuan. Bersandar kepada Allah dan selalu membutuhkan Allah untuk apa? Membuat dia kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak mengharapkan selain Allah untuk membuat dia kuat. Dia tidak mengharapkan. Makanya saat kita lagi futur beribadah karena agama kita ini itu saja ya. Ya, maksudnya tidak mungkin kita rubah. Makanya segala sesuatu yang sifatnya tidak pernah berubah itu akan berpotensi untuk bosan pelak. Maka kita dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fastaqim kama umirta. Istiqomahlah kamu sebagaimana diperintahkan. Jangan nengok kanan, jangan nengok kiri. Karena bosan, istiqomah akhirnya apa? Melakukan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. A'dhamul karamah luzumul istiqamah. Yang paling mulia itu, yang paling besar kemuliaan itu adalah kemuliaan keistiqomahan. Istiqomah. Nah, itu modal kita supaya tidak saat lagi bosan beribadah, saat lagi bosan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah waliyadzubillah, maka harus pandai-pandai untuk menghibur diri. Ya, jangan sampai ada orang yang ketiga atau orang lain yang kita harapkan untuk membuat kita bangkit. Di tujuan hati ini membutuhkan dua hal kepada Allah. Dia butuh satu tujuan, dia butuh untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, dia butuh bantuan. Dia butuh kekuatan dari Allah, butuh bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal qalbu la yasluhu. Hati itu tidak akan menjadi baik. Wala yuflihu, dan tidak akan mendapatkan keberuntungan. Wala yaltadzu, dan tidak akan merasakan kelezatan. Wala yusarru, dan tidak akan merasakan kebahagiaan. Wala yatibu. Ini yatib sama dengan yaslu, tidak akan menjadi baik hati. Wala yaskun. Dia tidak akan merasa tenang. Wala yatma'innu, sama artinya. Illa bi'ibadati rabbih, kecuali beribadah kepada Allah, wa hubbihi, dan mencintai Allah, wal inabati ilaihi, dan bertaubat kepada Allah, selalu kembali kepada Allah. Maka hati itu saat dia berbuat maksiat, ya, seorang hamba terjatuh dalam perbuatan maksiat, itu hatinya bingung. Ya, capek karena jauh dari kekasih, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia butuh inabah untuk cari jalan bagaimana dia menuju Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali hamba itu terjatuh ke dalam perbuatan maksiat, maka dia hati itu sakit. Jadi maksiat itu, kata Ibnu Qayyim, itu penyakit. Sama seperti kita ini jasad. Ya, jasad ini kalau tidak ada sakit, dia kuat. Sehat dia, jasad kita sehat. Kalau tidak sakit-sakitan. Kalau belum ada penyakit, dia sehat. Kalau dia sehat, dia bergerak dengan hebat. Ya, gerakannya luar biasa. Apa yang mau dia inginkan, mau dikerjakan itu tercapai. Kenapa? Karena dia sehat. Tapi begitu dia sakit, ada sakit, maka kesehatan itu hilang. Nah, tergantung sakitnya ini besar atau enggak. Ya, kalau sakitnya kecil, maka sedikit kesehatannya akan terpengaruh. Tapi kalau besar sakitnya, bahkan akan hilang kesehatan. Kekuatannya hilang. Sehingga apa? Sehingga tidak kuat untuk bekerja, tidak kuat melakukan ini dan itu. Kenapa lagi sakit? Maka apa yang kita butuhkan saat jasad kita sakit? Ikhtiar untuk supaya sembuh jasad. Nah, ketika jasad kita ini sudah sembuh kembali, maka akan dia dapatkan kembali kesehatannya, kekuatan sebelum dia sakit. Bahkan Ibnu Qayyim, ada orang yang tambah sehat setelah sakit. Ada orang yang tidak sehat-sehat setelah sakit. Ya. Ada orang yang kembali sehatnya seperti semula. Ada yang tambah kuat. Nah, begitulah hati manusia. Hati kita ini, kalau kita terjatuh dalam perbuatan maksiat,
Ya. Saat kita beramal soleh, maka hati itu sehat. Sehat dia, senang dia, seger. Ya. Begitu kita bermaksiat, sakitlah hati kita. Hati kita sakit. Maka saat lagi sakit hati ini, maka kekuatannya hilang. Kita obrak-abrik untuk qiyamul lail, untuk baca Quran, untuk melaksanakan amalan soleh ini dan itu, tidak akan bisa. Kenapa lagi sakit? Sama seperti jasad kita lagi sakit. Keinginan berbuat ini, dipaksa mau ini, tidak bisa. Nama sakit, tidak punya kekuatan. Apa yang kita lakukan? Ikhtiar. Ikhtiar untuk mengembalikan kesehatan hati. Dengan apa? Dengan amalan soleh, bertaubat. Nah itu tadi yang disebutkan inabah. Ya, bertaubat kepada Allah, mencari jalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah hati akan kembali sehat. Jadi harus jangan dipaksa untuk beramal, sementara untuk apa? Dipaksa hati itu untuk apa? Untuk semangat. Sementara dia lagi sakit. Kalau sakit, apa yang kita lakukan? Sibuk untuk mencari obat. Diobati dia. Nanti dia insya Allah semangat. Jadi kalau kita ini malas, banyak maksiat. Ya, tidak mungkin orang itu banyak amalan solehnya kemudian malas untuk beramal, itu tidak. Ya, kaidah menolaknya. Walau hasala lahu kullu. Dengar dia, walau hasala lahu kullu ma yaltadzu bihi minal makhluqati lam yatma'in. Andaikan semua keinginan hamba ini terpenuhi. Kita mulai dari harta, mulai dari ini keinginan yang di luar ibadah. Keinginan dunia ini terpenuhi, ini terpenuhi. Lam yatma'in, hatinya tidak akan tenang. Kenapa? Karena dia belum menemukan apa yang dia butuhkan. Walam yaskun, dan dia tidak akan merasakan kenyamanan. Sekalipun semua yang dia inginkan dari dunia ini sudah tercapai. Dan itu mujarab lah, semua kita rasakan. Ternyata tidak mendatangkan ketenangan dalam hati. Ilfihi faqrun dzatiyun ila rabbih. Kenapa? Karena pada hati itu ada kebutuhan yang mendasar kepada Rabb-nya. Dia tidak punya kebutuhan sama harta. Hati itu hakikatnya, fitrahnya tidak punya kebutuhan sama harta. Sama tempat tinggal, sama dunia ini tidak punya kebutuhan. Itu nama faqrul dzati. Jadi kebutuhan hati yang mendasar itu bukan kepada dunia ini semua. Dunia ini hanya sekedar wasilah. Dijadikan dia wasilah oleh hati. Tapi bukan itu yang menjadi kebutuhan dasar dia. Makanya kita jangan salah paham. Ya, ketika kita dunia kita sudah terlengkapi semua apa yang kita inginkan, kita akan merasakan kelezatan dalam beribadah atau kenyamanan. Tidak. Ya, belum tentu. Kalau kita tidak paham kebutuhan mendasar hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan merasakan kenyamanan dan ketenangan. Jadi hati kita ini fihi faqrun dzatiyun ila rabbih, punya kebutuhan yang mendasar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebutuhan mendasarnya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Yang lainnya semuanya sekedar wasilah, perantara. Wa min haitsu huwa ma'buduhu wa mahbubuhu wa matlubuhu. Kenapa? Karena Allah ini ma'budnya. Zat yang dia sembah. Zat yang dia cintai. Matlubuhu, zat yang dia cari. Itu yang dicari oleh hati kita di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah pembahasan ini. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada hati kita apa yang dia cari. Sebelum kita dicabut nyawa kita oleh Allah, hati sudah sampai menemukan apa yang dia butuhkan. Faqrul dzatinya, kebutuhan mendasarnya sudah dia temukan. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah tidak mencabut nyawa kita dalam keadaan hati kita belum menemukan mahbubnya. Ya, belum menemukan apa yang menjadi kebutuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata ulama rahimahullah, ada orang wafat, hatinya belum menemukan apa yang dia cintai, apa yang dia butuhkan. Wa bidzalika yahsulu lahul farah was surur wal ladzatu wan ni'matu was sukun wat tumani. Ketika hati ini sudah mendapatkan kebutuhan mendasarnya, disitulah dia akan merasakan kelezatan. Ya, Masya Allah ya, sebenarnya
masalah hati kita ini sama persis seperti kebutuhan zahir. Kita ini saat mencari sesuatu yang kita butuhkan, kemudian kita tidak menemukannya, sedih, tidak sedih. Ya kemana lagi dicari dan merasakan ketenangan. Kenapa? Karena belum mendapatkan apa yang dia cari. Begitu dia mendapatkan apa yang dicari, lega. Ya, masya Allah, lega. Dia lagi haus nyari air, tidak dapat. Dia akan selamanya berada dalam dalam kegalauan, kemudian kecemasan dan seterusnya. Sampai dia mendapatkan apa yang dia cari, yaitu air, maka baru setelah itu dia akan lega. Nah, begitu juga hati kita. Cuman kita ini banyak tidak sadar. Kalau hati kita ini memiliki kebutuhan mendasar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza la yahsul lahu illa bi i'anatillahi lahu. Kemudian poin yang kedua dijelaskan lagi oleh Ibnu Taimiyah. Ini gayah pertamanya. Tujuan pertama kebutuhan hati kita ini semua, yaitu apa? Kebutuhan terhadap mencintai Allah Subhanahu wa taala dan menyembah Allah. Ini adalah kebutuhan mendasar hati kita yang pertama. Kebutuhan yang kedua apa? Yaitu selalu mendapatkan bantuan, ya, bantuan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam pencarian menuju apa? Menuju tujuan utama. Wa hadza la yahsulu lahu illa bi'anatillahi lahu. Dan tujuan ini tidak akan didapatkan kecuali dengan bantuan Allah, i'anah Allah Subhanahu wa taala. Hati tidak akan merasakan, tidak akan mendapatkan kebutuhan dia, yaitu menyembah Allah, sampai Allah memberikan pertolongan. Nah, ini wasilah tadi. Kebutuhan hati yang kedua, la yaqdir ala tahsili dzalika lahu illallah. Tidak ada yang sanggup memberikan apa yang dibutuhkan oleh hati sampai Allah memberikan bantuan kepada hati tersebut, kepada hamba tersebut. Maka dari sini fahuwa daiman muftaqirun ila haqiqati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka hamba ini, hamba ini selamanya tanpa terkecuali dalam kondisi apapun selalu membutuhkan kepada hakikat makna firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Panjang-panjang Ibnu Taimiyah mengarahkan kita ke sini. Ya, kembali ke tujuan inti. Iyyaka na'budu, yaitu kebutuhan hati yang pertama tadi, tujuannya hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in. Proses mendapatkan tujuan itu, penyembahan kepada Allah, maka hati juga membutuhkan pertolongan. Isti'anah, ya i'anah, membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sanggup untuk memudahkan kita mendapatkan apa yang dibutuhkan oleh hati sampai Allah sendiri yang memberikan pertolongan. فإنه لو أعين على حصول ما يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده ولم يحصل له عبادته لله بحيث يكون هو غاية مراده ونهاية مقصوده وهو المحبوب له بالقصد الأول وكل ما سواه إنما يحبه لأجله لا يحب شيئا لذاته إلا الله فمتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة لا إله إلا الله. Maka beliau mengatakan manusia ini idza u'ina law u'ina ala husuli ma yuhibbu. Kalau ada seorang hamba, kata Ibnu Taimiyah, dia dibantu oleh makhluk atau dibantu dia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia ingin harta, dimudahkan oleh Allah, dibantu dia oleh Allah untuk mendapatkan harta. Dia kepingin rumah, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rumah. Kepingin ini, dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, kata beliau, tapi dia tidak dibantu oleh Allah untuk mendapatkan kebutuhan hati yang mendasarnya, yaitu apa? Ibadah kepada Allah. Wa huwa maqsuduhu wa nihayatu maqsud, dan ini puncak tujuan dia. Beribadah kepada Allah, yaitu al-mahbub, yaitu kecintaan zat yang dicintai pada poin pertama. Wa kullu ma siwahu innama yuhibbuhu li ajlihi. Dan hati saat mencintai selain Allah itu bukan zatnya. Ya, bukan zatnya. Tapi karena apa? Wasilah saja.
Jadi kita ini berusaha untuk belajar mencintai selain Allah sebagai wasilah, bukan karena zat. Maka ulama mengatakan tidak ada yang dicintai di dunia ini karena zatnya selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dicintai karena zatnya selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi bahasa Ibnu Taimiyah, hati manusia ini lahu faqrun dzatiyun ila rabbih. Hati manusia ini mempunyai kebutuhan yang mendasar kepada Rabb. Kenapa kebutuhan mendasar kepada Allah? Karena hanya Allah yang dicintai disebabkan karena zat. Bukan sebagai wasilah kalau Allah. Bukan perantara. Tapi zat. Beda ya. Mencintai sesuatu karena sebagai wasilah sama mencintai sesuatu karena zat. Karena zat. Dan kalau kita telusuri, ternyata para ulama menyimpulkan tidak ada sesuatu yang kita cintai di dunia ini sekalipun dicintai di dunia ini karena zatnya. Sekalipun kita mengatakan itu kita cintai dia karena zatnya, hakikatnya tidak. Ya. Atau kita tidak tahu kenapa kita cintai. Banyak orang tidak tahu kenapa dia mencintai. Karena itu butuh ilmu. Contoh misalkan kita cinta rumah. Jadi cinta rumah ini sebenarnya apa? Sebagai wasilah, apa karena memang kita cinta karena zat? Wasilah. Sebagai apa? Tempat tidur. Tempat istirahat. Tempat istirahat, tempat tidur. Jadi dia wasilah. Rumah itu. Kalau ternyata di dalam rumah kita tidak bisa tidur, maka kita tidak akan senang dengan rumah itu. Dia wasilah. Nah ternyata tidak ada yang dicintai karena zatnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah yang bisa memenuhi kebutuhan hati kita. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan wa kullu ma siwahu innama yuhibbuhu li ajlihi. Fitrah manusia itu mencintai, hatinya itu mencintai segala sesuatu, itu wasilah saja. Ya, wasilah. Untuk apa? Untuk mendapatkan kecintaan yang utama, yaitu kecintaan karena zatnya yaitu Allah. La yuhibbu syai'an li dzatihi illa Allah. Ibnu Taimiyah, tidak ada yang mencintai sesuatu karena zatnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cinta sama suami kita. Kenapa? Karena zatnya enggak. Dia wafat, udah kita tinggalkan dia di kuburan sendirian. Enggak mau kita ikut. Karena kita bukan cinta karena zat. Dia sebagai wasilah saja. Kita cinta anak juga sama. Bukan karena zatnya. Sebagai wasilah aja. Sebagai wasilah. Kenapa anak itu tidak bisa memenuhi kebutuhan hati kita? Sama. Suami juga tidak bisa memenuhi kebutuhan hati kita. Istri juga sama. Semualah. Harta ini juga sama. Harta, kendaraan, rumah, semua yang kita miliki ini tidak akan bisa memenuhi kebutuhan kita. Karena kebutuhannya tadi. Ya, kalau kebutuhan kita belum terdapat, belum kita dapatkan, maka hati itu tetap bingung. Dia terus mencari, sekalipun dia dikasih ini, bukan itu kebutuhan dia. Kita mencari sesuatu yang mendesak yang kita butuhkan. Kita dikasih ini sama orang, dikasih sesuatu yang lain, ya yang berbeda, dikasih. Pasti kita akan masih gelisah. Kenapa? Karena kita belum mendapatkan apa yang kita butuhkan. Sekalipun kita dikasih ini, tapi bukan itu yang kita butuhkan. Sama dengan kecintaan di dunia ini. Hati ini lahu faqrun dzatiyun ila rabbih. Fala yuhibbu syai'an li dzatihi illa Allah. Hati ini punya kebutuhan mendasar untuk mencintai Rabb-nya. Maka saat hati ini mencintai sesuatu selain Allah, dia itu hanya mencintainya untuk mengantarkan dia sebagai wasilah perantara untuk mengantarkan dia kepada apa? Allah. Yaitu yang dimana hanya kepada Allah lah dia mencintainya secara zat. La yuhibbu syai'an li dzatihi illa Allah. Sampai Nabi itu kita cinta kepada bukan karena zat. Karena Nabi tidak bisa memenuhi kebutuhan kita. Nabi itu hanya sekedar perantara. Ya, Rasul Allah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah tidak ada di tangan Nabi. Nabi itu hanya hidayatul irsyad. Ya, beri petunjuk. Andaikan ada di tangan Nabi, maka semua bangsa Arab akan dikasih oleh Nabi SAW hidayah. Tak mungkin dia perang sama orang kafir tinggal dikasih hidayah. Cuma karena dia sekedar ngajar. Ya,
Nabi itu hanya sekedar ngajar. Maka Nabi SAW tidak mampu memberikan hidayah secara taufik, yaitu ke dalam hatinya. Nabi sekedar hidayah irsyad, sekedar menunjukkan ini baik, ini tidak baik, ini lakukan, ini perintah, ini larangan. Hanya sekedar itu aja. Nabi tidak bisa lebih daripada itu. Maka dia perang sama orang kafir, pada bangsa Quraisy, ya, orang andaikan ada di tangan Nabi SAW, maka akan dia kasih semua hidayah itu kepada semua umat manusia di zaman. Karena dia mengajak semua umat manusia untuk beriman. Dan sekali lagi, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Muhammad tidak akan bisa mengasih hidayah sekalipun kepada orang yang paling kamu cintai. Allah yang ngasih hidayah taufik. Allah yang ngasih hidayah taufik. Nah, ini satu contoh, ya, satu contoh kebutuhan hati yang tidak bisa dipenuhi kecuali oleh Allah. Hanya Allah yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut. La yuhibbu syai'an li dzatihi illa Allah. Kita tidak bisa mencintai sesuatu karena zatnya itu selain Allah di dunia ini. Nah, ini hakikat yang harus kita pahami bersama, bahwa seluruh fasilitas hidup ini sekedar wasilah. Hati itu akan selalu mencari apa yang dia butuhkan. Dia akan bingung, dia akan cemas selama dia belum mendapatkan kebutuhan mendasarnya terpenuhi. Famata lam yahsul lahu hadza lam yakun qad haqqaqa haqiqata la ilaha illallah. Maka kapan saja seorang hamba belum, ya, bisa merealisasikan makna ini pada dirinya, maka sungguh dia belum mengamalkan hakikat makna la ilaha illallah, yaitu kebutuhan kepada Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, tapi tidak ada makna ini dalam hatinya, kebutuhan yang mendasar, ya, kebutuhan yang mendasar di dalam hatinya itu hanya mencintai Allah karena dzat. Kalau ini tidak difahami, kata Ibnu Taimiyah, tidak ada di dalam hati seorang hamba, maka hakikatnya belum tercapai, belum terwujud hakikat makna la ilaha illallah pada diri. Wala haqqaqa tauhid wal ubudiyyah, dan dia tidak terwujud pada dirinya tauhid yang sebenarnya dan ubudiyah yang sebenarnya, wal mahabbah, dan kecintaan yang sebenarnya. Wa kana fihi minan naqs wal aib. Maka selama ini belum terwujud secara sempurna, maka pada hati manusia itu ada kekurangan dan ada kecacatan. Ya? Ada kekurangan, ketidaksempurnaan. Bahkan kata beliau minal alam. Bahkan kalau ini tidak terwujud secara sempurna makna ini pada hati seorang hamba, hati itu akan sakit, alam, merasakan sakit. Sekalipun pemilik hati itu tidak merasakan. Wal hasrah, ada penyesalan. Karena belum sempurna apa yang dia dapatkan. Kita mencari sesuatu, baru setengah kita dapatkan. Sempurna enggak? Masih dia akan mencari sebagian. Wal azab bihasabi dzalik. Bahkan akan tersiksa Tuhan. Nah, berapa banyak orang sekarang itu tanpa sadar menyiksa hati. Kenapa? Karena dia memberikan kepada hatinya, menyibukkan sesuatu yang tidak dia butuhkan. Ya. Seperti tadi yang kita contohkan, kalau kita ini misalkan contoh lah ya, contoh sederhana, kita datang ke pasar untuk mencari ikan misalkan. Semua orang menawarkan itu, ini ada ayam, ini ada sapi. Kita bukan itu yang kita butuhkan. Ya, bukan itu yang kita butuhkan. Kita mencari ikan. Selama ikan tidak kita dapatkan, maka hati itu akan selalu was-was, ya, akan selalu cemas sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, banyak orang sekarang tidak sadar. Seperti tadi ya, orang datang ke pasar, tujuan utamanya, kebutuhan dia itu apa ke pasar? Cari ikan. Begitu dia ditawarkan yang lain, malah itu yang diambil. Dia kira itu kebutuhan dia. Dia ambil. Ternyata apa? Dibawa ke rumah, ternyata dia masih ada yang kurang. Apa itu ikan? Kenapa? Karena dia belum mendapatkan apa yang dia butuhkan. Nah, kata Ibnu Taimiyah, begitulah hati. Hati ini kalau kita sibukkan untuk mencintai sesuatu yang bukan sebenarnya kebutuhan hatinya, masukkan ke hatinya, dimasukkan ke hatinya, tersiksa itu hati. Tersiksa. Bagaimana hati kita ini kita kasih sesuatu yang bukan kebutuhan dia. Sementara yang menjadi kebutuhan dia, kita tidak mengusahakannya untuk kita penuhi kebutuhan dia.
Tersiksa enggak? Tersiksa. Kita aja tersiksa kalau ada sesuatu yang kita butuhkan kemudian tidak terpenuhi. Tersiksa. Ada kecemasan, ada penyesalan, banyaklah macam-macam. Kata beliau, akibatu man faqada tawakkul ala Allah wal isyanata bi. Efek dari orang yang mengandalkan kemampuannya tanpa minta bantuan dan pertolongan kepada Allah. Apa efek? Apa imbasnya? Endingnya itu gimana? Walau sa'a fi hadzal matlubi wa lam yakun musta'inan billahi mutawakkilan alaihi muftaqiran ilaihi fi husulihi lam yahsul lahu. Barang siapa yang berusaha mengandalkan kemampuannya untuk mencari apa yang dia inginkan, yaitu maksudnya mencari, yaitu dia kepingin menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai kebutuhan hati. Dia tahulah misalkan kebutuhan utama hatinya itu adalah kebutuhan untuk menyembah Allah, untuk mencintai Allah. Akhirnya dia berusaha untuk apa? Untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan oleh hatinya. Cuman dia tidak minta pertolongan kepada Allah dalam mencari. Dia tidak bersandar kepada Allah dalam mencari. Dia tidak memunculkan rasa atau keinginan atau sifat butuhnya hati dia kepada Allah untuk mendapatkan apa yang dia ingin. Maka dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Seseorang yang ingin mendapatkan kecintaan atau ingin mendapatkan bagaimana hatinya bisa beribadah kepada Allah, tapi apa? Dia tidak minta bantuan, tidak melakukan isti'anah kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, mengandalkan kemampuan. Orang seperti ini tidak akan mendapatkan selamanya apa yang dia ingin. Yang dibutuhkan oleh hatinya tidak akan dia dapat. Fa'innahu ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Karena apa yang Allah inginkan terjadi, apa yang tidak diinginkan tidak terjadi. Fahuwa muftaqirun ila Allah min haitsu huwa al-matlub al-mahbub al-muradul ma'bud wa min haitsu huwa al-mas'ulu al-musta'anu bihi al-mutawakkalu alaihi fahuwa ilahu. Jadi manusia kita ini selalu butuh kepada Allah dalam pencarian tujuan dan juga untuk apa? Menempuh jalan wasilah menuju tujuan itu. Karena Allah adalah tujuan kita, mahbub kita, ma'bud kita yang disembah, al-murad yang diinginkan. Min haitsuha. Kemudian yang kedua, saat kita mencari apa yang kita inginkan, jangan lupa untuk mencari mas'ul yang benar, meminta kepada yang benar, yaitu Allah. Minta pertolongan kepada Allah, bertawakal kepada Allah, karena dialah ilah kita. La ilaha ghairuhu wa huwa rabbuhu la rabba lahu siwa. Karena Allah lah ilah kita, Rabb kita, tidak ada ilah selain Allah. Wala tatimu ubudiyyatuhu lillahi illa bihadain. Tidak akan sempurna ubudiyah seorang hamba kepada Allah kecuali dengan dua cara ini. Ya, kecuali dengan dua cara ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Famata kana yuhibbu ghairallahi li dzatihi. Kapan saja seorang hamba mencintai selain Allah karena dzatnya, au yaltafitu ila ghairillahi annahu yu'inuhu, atau dia mengharapkan selain Allah untuk membantu dia bisa mencintai Allah karena dzatnya, kana abdan lima ahabbahu wa abdan lima rajahu, maka sesungguhnya dia bukan hamba Allah, tapi dia adalah hamba apa yang dia cintai dan hamba apa yang dia harapkan, bihasabi hubbihi lahu wa rajaihi, sesuai dengan kadar seberapa besar kecintaan dia kepada selain Allah dan seberapa besar rasa harap dia kepada selain Allah. Subhanallah ya, ini menggugah ya, memperluas wawasan kita, memperdalam makna, mengetahui ilmu hakikat tentang penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah itu meluruskan pemahaman kita. Beliau mengatakan, kapan saja seorang hamba itu mencintai selain Allah karena dzatnya, maka sesungguhnya dia telah menjadi hamba untuk yang dia cintai.
Apabila kita merasa mencintai selain Allah, contoh misalkan kita mencintai harta kita karena zatnya, maka sungguhnya kita jadi hamba harta tersebut. Selama kita tidak meyakini bahwa mencintai harta itu sekedar wasilah. Kita mencintai istri kita atau suami kita karena zatnya, maka sungguhnya kita menjadi hamba untuk suami kita, untuk istri kita. Jadi diluruskan kata Ibnu Taimiyah, mencintai selain Allah bukan karena zat, tapi karena sebagai wasilah mengantarkan kita kepada mahbub lidzatihi, kepada zat yang harus kita cintai dia karena zat. Itu yang pertama. Jadi siapa saja yang mencintai selain Allah karena zatnya, maka dia jadi hamba untuk apa yang dia cintai. Jadi gimana yang benar? Cintai selain Allah karena sekedar wasilah. Ya, karena tidak boleh seorang muslim mencintai selain Allah karena zat. Nah, ini pemahaman yang rusak. Kalaupun dia berusaha atau mengaku mencintai selain Allah karena zatnya, juga tidak akan terwujud, tidak akan terbukti. Ya, sekalipun dia mengatakan mencintai suatu karena zatnya, juga tidak akan terwujud. Dan kalaupun itu ada, ya pengakuan itu pengakuan yang keliru, harus diluruskan. Jadi cintai selain Allah karena sebagai wasilah, bukan karena zatnya. Siapa yang mencintai selain Allah karena zatnya, maka dia jadi hamba untuk yang dia cintai. Ini makhluk tadi ya. Yang kedua, wa iyyaka nasta'in tadi, maknanya adalah kita harus merasa butuh bahwa hanya Allah yang bisa membantu kita, menolong kita, memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa menyembah Allah dengan sempurna. Kalau ada yang kita andalkan selain Allah bisa mampu menolong kita untuk menemukan apa yang kita cintai karena zatnya itu Allah, maka sungguh kita menjadi hamba bagi yang kita harapkan. Jadi kita murnikan semua. Cintailah selain Allah bukan karena zatnya, tapi karena sebagai wasilah. Yang kedua, jangan minta pertolongan kepada selain Allah untuk mencapai ibadah yang sempurna, ibadah yang benar. Tapi semuanya diminta itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Proses mencari penyembahan kepada Allah, jangan mencari berharap kepada makhluk. Kalau kita berharap kepada makhluk, merasa butuh kepada makhluk, maka sungguhnya kita saat itu ada penghambaan terhadap makhluk tersebut. Apapun itu bentuk makhluk itu. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya, kita sudah sampaikan, Ibnu Taimiyah memaparkan bahwa antara bawahan sama atasan itu sebenarnya ada makna ibadah pada keduanya. Atasan saat dia merasa butuh kepada bawahan, iftiqar, maka dia hakikatnya dia hamba dari bawahan. Yang bawahan merasa butuh kepada atasan, maka dia juga hamba bagi atasan. Dan orang mukmin tidak boleh seperti itu. Atasan sama bawahan sekedar wasilah, ya. Sekedar wasilah. Yang kita butuhkan itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza lam yuhibba li dzatihi illa Allah. Apabila kita sudah tahu bahwa tidak boleh mencintai sesuatu karena zatnya kecuali Allah, wa kullama ahabba siwahu fa innama ahabbahu lahu wa lam yarju qattu syai'an illa Allah. Maka setiap kali seorang muslim mencintai sesuatu selain Allah, maka diluruskan cara mencintainya. Bagaimana cara mencintainya? Tidaklah dia mencintai sesuatu itu kecuali karena Allah. Dan dia tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Jadi bukan berharap kepada sesuatu itu. Bukan berharap kepada sesuatu tersebut. Atau misalkan, berapa banyak orang alim tahu ilmunya tapi dia tidak bisa mengamalkan ilmunya. Apakah boleh dia mengandalkan ilmunya? Tidak boleh. Orang alim juga sama. Tidak boleh dia mengandalkan ilmunya. Ilmu itu tidak bisa memberikan bantuan sama sekali. Ilmu itu sekedar wasilah. Ya, wasilah untuk mendapatkan jalan ke surga. Dan tidak ada ulama mengatakan ilmu akan membawa masuk ke dalam surga, itu tidak ada. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi pengetahuan kita tidak. Banyak orang pintar, tahu dalil, tahu ini, tapi bermaksiat atau tidak mengamalkan apa yang dia tahu. Kenapa? Karena
Ketika kita ini beramal itu butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, butuh pertolongan. Jadi ilmu itu sekedar wasilah. Ilmu itu wasilah. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu bihi lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan belajar ilmu agama, maka Allah mudahkan dia dengan jalan itu untuk menuju ke surga. Ya, dimudahkan sekedar wasilah. Kita ini bermajlis ini wasilah. Jangan sampai kemudian kita dengan ini mengandalkan dengan majlis ini pasti masuk surga, jangan. Wal'iyadzubillah. Ya, kita tetap butuh kepada Allah untuk apa? Mendapatkan dikasih kita rahmatnya oleh Allah sehingga kita mudah untuk beramal. Ini wasilah, sekedar wasilah sekali lagi. Ya, kita yang tafakufiddin, bermajlis ilmu, belajar itu wasilah. Yang ngasih kita pertolongan itu Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan, "Wa kullama ahabba siwahu fa innama ahabbahu lahu," ay lillah. Maka setiap kali kita mencintai selain Allah, usahakan cintai dia karena Allah. Dan jangan berharap kecuali hanya kepada Allah. Wa idza fa'ala ma fa'ala minal asbab. Apapun itu hasil usaha yang dia lakukan, ikhtiar yang dia lakukan. Au hassala ma hassala minha. Atau dia berusaha melakukan sesuatu sebab ikhtiar sehebat apapun usahanya, kana musyahidan annallahu walladzi khalaqaha wa qaddara. Jangan sampai nanti tujuan dia itu dia sandarkan kepada sebab tadi ikhtiar. Oh, ini karena hasil usaha saya, karena saya rajin belajar, karena saya ini rajin banyak kenal dengan orang-orang saleh sehingga dan lain sebagainya. Tapi kata Ibnu Taimiyah selalu, ya hati kita bersama Allah. Apapun usaha yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, saat kita bersama ikhtiar itu sama usaha itu, maka hati kita selalu bersama Allah. Allah yang akan memudahkan saya. Allah yang membantu saya, bukan sebab ini. Bukan usaha saya ini, bukan. Bukan teman saya, bukan harta saya, bukan ilmu saya, bukan yang lain. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Wa anna kullama fis samawati wal ardi fallahu rabbuhu wa malikuhu wa khaliq. Karena semua yang di dunia ini ya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muftaqirun ilaihi kana qad hasala lahu min tamami ubudiyyatihi lillah. Wa huwa muftaqirun ilaihi. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan apabila dia berusaha melakukan usaha ikhtiar, berbagai ikhtiar, maka harus selalu musyahidan. Ya, hatinya harus selalu bersaksi bahwa yang bisa membantu dia mendapatkan apa yang dia inginkan itu adalah Allah. Wa muftaqirun ilaihi. Dan dia harus merasa butuh kepada Allah. Kana qad hasala lahu min tamami ubudiyyatihi lillah. Kalau ini yang ada terjadi pada dirinya, maka sesungguhnya dia telah menyempurnakan ubudiyah dia kepada Allah Subhanahu wa taala bihasabi ma qusima lahu min dzalik. Sesuai dengan apa kadar munculnya rasa butuh di dalam hati. Subhanallah. Ya. Ini ulama kita bersyukur ya. Ulama ini mengajarkan kepada kita banyak ilmu yang kita tidak paham. Ini kalau kita langsung belajar Quran, ya tanpa perantara ulama, tidak tahulah kita ini. Mana yang benar, mana yang batil. Ya. Satu tidak tahu bahasa Arab, kemudian nerjemahin. Nerjemahnya lagi, terjemahannya juga salah. Masih banyak yang harus kita selesaikan. Masih banyak PR. Tapi dengan perantara para ulama rahimahullah, kita ini langsung instan. Ya. Tidak terlalu banyak membuang waktu untuk apa? Mengerahkan seluruh kemampuan untuk meraih, mendapatkan apa yang dimaksud oleh ayat, apa yang dimaksud oleh hadis. Langsung dikasih oleh para ulama rahimahullah. Maka jangan lupakan, ya kita doakan para ulama kita, dan mereka lah wasilah dan mereka yang paling bermanfaat ya bagi ruh kita, agama kita daripada orang lain. Mereka lah para ulama yang sudah mereka yang sudah menghibahkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat sejarah ulama-ulama sebelum kita itu, Masya Allah luar biasa. Hibahnya mereka ini, waktunya, tenaganya, pikirannya, semua yang mereka miliki itu sudah dihibahkan untuk Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak punya kesempatan lagi untuk mikir yang macam-macam. Nah, di sini Ibnu Taimiyah mengabarkan kepada kita bahwa
sempurna atau tidaknya ubudiyah kepada Allah dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala itu beda-beda tingkatannya. Ada orang yang sempurna rasa butuhnya kepada Allah, ada yang setengah, ada yang mungkin seperempatnya. Itu semuanya kembali kepada diri masing-masing. Tapi yang terpenting bagi kita, kita sudah tahu dulu ilmunya. Ya, iftiqar, merasa butuh kepada Allah. Bahkan merasa butuh kepada Allah dalam kondisi kita ini lapang, itu seharusnya harus lebih besar. Kenapa? Karena di setiap orang itu lebih lapang, maka biasanya dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang diamalkan oleh para ulama. Para ulama semakin tambah ilmunya, semakin merasa tidak punya ilmu. Kenapa? Karena mereka bandingkan, bukan mereka itu melihatnya bukan ilmu yang mereka tahu, yang mereka paham, tapi ilmu yang mereka belum paham. Makanya ulama sering mengatakan seperti ini. Untuk menghilangkan rasa sombong dan ujub pada diri sendiri dari hati seorang muslim, hati seorang alim. Dia ujub dengan keilmuannya, kemudian sombong dengan kehebatan keilmuannya. Itu apa? Itu terjadi kalau dia hanya melihat ilmu yang dia pahami, ilmu yang dia tahu. Kata ulama, andaikan dia selalu membandingkan antara ilmu yang dia pahami, ilmu yang dia tahu dengan ilmu yang lebih banyak belum dia tahu, maka akan ciut hati. Dia tidak akan berani untuk menyombongkan diri dan tidak akan muncul rasa ujub, bangga diri terhadap dirinya. Kalau dia bandingkan, ternyata apa? Ternyata ilmu yang belum dia pahami itu jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada ilmu yang dia pahami. Jadi yang kita pelajari saat kita ini sudah sering belajar ilmu agama, jangan sampai kita ini mengukur ya yang kita pikir ilmu yang sudah kita paham. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan rasa sombong sama ujub. Tapi bandingkanlah selalu dengan ilmu yang belum kita pahami. Betapa luasnya ilmu Allah yang belum kita pahami. Dan betapa sedikitnya ilmu yang baru kita pahami. Suatu hari dalam kisah Khidir sama Musa alaihi salam dikisahkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dan ahli hadits yang lain ketika Musa sama Khidir berjalan ya naik perahu, kemudian tidak lama setelah itu datanglah seekor burung hinggap di tepi perahu. Kemudian seekor burung itu mematukkan patuknya ke laut. Kemudian dia angkat, kemudian ada yang nempel di ujung paruh burung itu, di patuknya itu setetes air laut. Akhirnya Khidir alaihissalam mengatakan kepada Musa, wahai Musa, ilmu saya sama ilmu kamu. Kamu lihat dah itu burung. Kamu lihat itu apa yang nempel di paruh burung itu. Ada setetes air laut yang nempel di paruh burung itu. Kata Khidir sama Musa, wahai Musa, ilmu kamu sama ilmu saya dibanding ilmu Allah itu seperti itulah ilmu kita. Yaitu tetesan air laut yang nempel di paruh burung, itu ilmu saya sama ilmu kamu. Ilmu Allah yang mana? Ilmu Allah ini, lautan ini yang luas. Kamu bisa bandingkan. Nah, ini perumpamaan. Ya, betapa sedikitnya ilmu yang kita pelajari, yang kita pahami, dan jauh lebih besar masih lebih banyak lagi ilmu yang kita belum paham. Kalau itu yang selalu ada di pikiran kita, maka insya Allah semakin bertambah ilmu kita, kita akan semakin merasa bodoh, kita akan selalu merasa jahil, dan kita akan selalu tawadhu. Itulah hakikat orang alim, kata ulama. Semakin berisi, semakin merunduk. Seperti padi. Kenapa? Karena semakin dia berilmu, semakin tambah ilmunya, semakin tahu dia bahwa ternyata di sana itu banyak masih ilmu yang saya belum tahu. Buktinya apa? Buktinya besok ada ilmunya yang baru. Besok dia belajar lagi, ada lagi yang baru. Dia besok lagi belajar, ada lagi yang baru. Berarti disimpulkan sama dia bahwa apa? Bahwa di sana ada lautan ilmu, ada samudra ilmu yang kita tidak tahu. Nah, insya Allah dengan modal seperti ini kita akan selalu bersemangat menuntut ilmu dan tidak akan merasa bahwa kita ini sudah banyak ilmu kita. Ini sedikit ilmu kita dibanding ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam Al-Qur'an, dalam hadis masih banyak yang kita tidak paham dan masih banyak yang kita tidak tahu. Semoga Allah mudahkan kita untuk selalu semangat menuntut ilmu agama dan diberikan kecintaan terhadap ilmu agama. Barakallahu fikum. Afwan, waktunya sedikit agak lewat. Insya Allah mungkin kita juga sampai di sini. Dan insya Allah kita akan lanjut pada pertemuan selanjutnya.
Silahkan seperti biasa saya serahkan kembali waktu dan sepenuhnya kepada Abu Arkan. Fadhal Abu Arkan. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan, barakallahu fiik, wa ahsanallahu ilaik atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, diamalkan, serta didakwahkan. Semoga Allah Ta'ala berikan taufik pada kita semua. Amin. Allahumma amin. Baik, selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab. Pada jemaah yang ingin bertanya kepada Al-Ustadz, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan, Ana mau tanya tentang yang pekan lalu Ustaz. Yang pekan lalu di mana di halaman 106 itu ada hadis dari riwayat Muslim yang mengatakan barang siapa yang menyerukan hidayah maka ia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang-orang yang melakukannya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Dan barang siapa Nah, menyerukan kesesatan, maka dia mendapatkan dosa sebagaimana dosa orang-orang yang melakukannya tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa mereka. Nah, ini bagaimana mengkorelasikan di Quran surat Shaff ayat 2 dan 3 itu Ustaz. Di mana Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itulah itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan. Nah ini Ustaz, kadang kita menasihatkan kepada orang-orang sekitar kita, tapi jujur diri ini masih lemah dalam apa ya, ada beberapa ibadah yang mungkin kita belum bisa melakukan. Ini bagaimana Ustaz mengkorelasikan korelasi ya, antara hadis itu dengan ayat itu? korelasi antara hadis sama ayat tersebut sangat korelasi Oke, sekali, sangat sinkron oke, sekali, jadi tidak bertentangan. Sebagaimana ulama kita mengatakan ayat sama hadis selama hadisnya sahih tidak mungkin bertentangan, ya itu karena sama-sama wahyu. Eh, Cuman terkadang kalau dia tidak konek-konek berarti salah satu dari dua kemungkinan. Satu hadisnya dhaif, lemah, atau yang kedua hadisnya sahih tapi kok tidak konek berarti pemahaman kita yang belum menyambung. Jadi korelasinya bagaimana kita mengkompromikan antara hadis sama ayat. Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surah As-Saff itu ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak amalkan? Sungguh besar kemurkaan Allah bagi orang yang melakukan mengucapkan sesuatu sementara dia tidak mengamalkan. Ini tidak bertentangan dengan hadis, ya. Jadi ayat ini itu berbicara atau membahas apa? Membahas seorang dai atau orang yang mengajak kepada kebaikan. Seharusnya dia jangan sekedar mengajak dengan lisan, tapi juga dengan bahasa tubuhnya, yaitu dengan praktek, dengan contoh. Kenapa? Karena mengajak orang lain dengan praktek itu jauh lebih menjanjikan hasilnya daripada sekedar lisan. Daripada sekedar lisan. Makanya kenapa orang-orang dulu, ya para dai di zaman dulu, ulama-ulama salaf, orang-orang saleh sebelum kita, mereka itu banyak yang sukses dalam berdakwah. Ya, jadi masyarakatnya itu terwarnai luar biasa. Karena mereka itu bukan sekedar mengajak dengan omongan, ya, tapi dengan amalan zahir juga, dengan praktek. Ini itu tugas Nabi yang utama juga. Ya, laqad lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Nah, sebagai salah satu dalil betapa besarnya pengaruh contoh daripada sekedar lisan. Kita ini kalau beramal, ya, kalau kompak kita beramal, misalkan di rumah ini kompak kita beramal, itu tidak butuh banyak untuk berbicara. Tidak butuh banyak untuk berbicara. Cuman kebanyakan sekarang ini lebih apa? Lebih senang yaitu mengajak dengan lisannya daripada amalan zahir. Sehingga pengaruhnya sama keluarga juga tidak besar. Kalau orang sekedar ngomel, ya, ngomel sana, ngomel sini, sobek mulutnya, ya, sudah memang sobek. Suatu hari Nabi di perjanjian Hudaybiyah ini, perjanjian Hudaybiyah, subhanallah, ini pelajaran luar biasa. Ya, ini saya setiap kali baca kisah ini, masya Allah ya, luar biasa dan menjadi PR bagi kita semua. Pada perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6, itu kan Rasulullah dan para sahabat, Nabi itu kan sudah
mengumumkan kepada para sahabat kita akan tawaf di Mekah dalam keadaan aman. Jadi sahabat itu pikirannya tahun itu mereka akan tawaf, akan melakukan umroh, dan mereka sudah rindu dengan Mekah karena sudah bertahun-tahun di Madinah. Kemudian sibuk perang gitu kan. Ini ada perjanjian Hudaybiyah apa di tahun ke-6 dibawa oleh Nabi untuk apa? Untuk melaksanakan umroh. Para sahabat kangen sama Mekah. Nah, tempat kampung halaman mereka. Di tengah jalan ternyata terjadi apa yang tidak diinginkan. Ya, takdir Allah terjadi. Mereka itu apa? Mereka itu disuruh balik oleh bangsa Quraisy. Tidak boleh lanjut. Ya, kita mengadakan kesepakatan tahun depan kalian baru bisa umroh. Akhirnya Nabi menyepakati menerima kesepakatan itu karena kemaslahatan agama. Akhirnya batal Rasulullah untuk melaksanakan umroh tahun itu. Orang yang sudah ihram kemudian batal, tidak bisa melanjutkan perjalanan haji atau umrohnya, sementara dia sudah ihram, maka dia tahallul. Kalau laki-laki ya potong rambut, ya sembelih hewan kurban, hewan hadiah. Akhirnya Nabi menyampaikan kepada para sahabat semua, sahabat sekalian kita pulang ke Madinah. Tahun depan kita baru umroh. Disilahkan sembelih hewan hadiahnya, potong rambutnya. Kita balik ke Madinah, kita tahallul. Itu kata sahabat yang menceritakan. Tidak ada satupun yang mengamalkan. Kenapa? Saking kecewanya mereka. Situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada pembesar sahabat semua. Orang-orang dijamin masuk surga ada semua. Subhanallah. Tidak ada yang bergerak. Satupun tidak ada yang bergerak. Sampai 3 kali Nabi memberikan seruan itu, tidak ada satupun yang bergerak. Nabi karena kebiasaan Rasulullah itu cuma 3 kali. Setelah itu Nabi tidak akan ngomong lagi. Akhirnya Nabi masuk ke tenda Ummu Salamah. Begitu dia masuk, Ummu Salamah melihat dari raut wajah Nabi SAW, itu Nabi kelihatan dia lagi marah. Maka Ummu Salamah bertanya, apa yang membuat kau marah ya Rasulullah? Kata Nabi, akhirnya diceritakan oleh Nabi. Sahabat 3 kali saya perintahkan, tidak ada yang bergerak untuk mengamalkan. Kata Ummu Salamah apa? Rasulullah, kalau kau mau para sahabat melakukan itu semua, kamu keluar dari tenda ini, kemudian tidak usah ngomong. Kamu sembelih hewan hadiah kamu di hadapan sahabat, kemudian kamu panggil pemotong rambut kamu potong rambut kamu, tidak usah ngomong, tidak usah perintahkan lagi sahabat. Saya yakin kata Ummu Salamah, ketika mereka melihat kamu memotong hewan hadiah kamu, mereka akan berlomba-lomba memotong hewan hadiah. Dan ketika mereka melihat kamu potong rambut, semuanya mereka akan potong rambut. Tidak perlu ngomong. Benar. Nabi keluar dari tenda. Dia tidak ngomong lagi sama sahabat. Tidak memerintahkan sahabat lagi. Dia potong hewan hadiahnya di hadapan para sahabat. Para sahabat itu langsung berlomba-lomba potong hewan hadiah. Kemudian Nabi potong rambut di hadapan sahabat. Semua sahabat berlomba-lomba. Ya, pulang ke Madinah setelah itu. Apa yang kita bisa ambil pelajaran? Pertanyaannya adalah kenapa saat Nabi merintahkan mereka untuk potong hewan hadiah dan potong rambut, tidak ada yang bergerak. Tapi ketika Nabi tidak ngomong dengan bahasa tubuh, Nabi langsung mencontohkan semua sahabat itu tidak ada yang terkecuali. Semuanya potong rambut, semuanya potong hewan hadiah. Nah itulah kata ulama pentingnya kita mendakwah itu dakwah dengan contoh, ya bukan sekedar dengan lisan. Maka sangat dianjurkan bagi para dai atau para pengajak kepada kebaikan, selama dia mampu mengamalkan apa yang dia serukan kepada orang lain, dia mengamalkan. Kenapa? Saat dia mengamalkan, maka itu sebenarnya itu dia membantu dirinya sendiri untuk orang lain itu bisa ikut dengan ucapan dia. Karena melihat contoh. Tapi saat dia sekedar berseru, kemudian dia sendiri tidak mengamalkan, maka orang itu juga berat untuk mengamalkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang mengajak kepada kebaikan sementara dia tidak mengamalkannya. Beda halnya kalau dia tidak mampu mengamalkan. Ya, dia tidak mampu mengamalkan. Jadi seorang pengajak itu ada 2 tugasnya. 1 dia mengajak, 2 dia juga mengamalkan. Karena saat dia, jangan kemudian dijadikan alasan. Ya, berarti selama saya tidak bisa mengamalkan, saya tidak boleh ngajak. Oh, tidak boleh juga. Karena itu amalan masing-masing. Mengajak itu amalan tersendiri, mengamalkan amalan tersendiri. Cuman kenapa kita diperintahkan mengamalkan apa yang kita serukan? Itu tujuannya supaya yang kita serukan mudah diikuti oleh orang.
saat kita yang mengamalkan juga. Ya. Makanya Allah sangat benci apabila orang itu sekedar mengajak tapi dia sendiri tidak berbuat. Nah, kalau sekedar mengajak kan gampang. Tapi praktek berbuatnya itu yang berat. Makanya banyak orang yang siap untuk mengajak tapi tidak siap untuk menjadi contoh. Ya. Mengajak untuk ini tapi dia sendiri tidak siap jadi contoh. Banyak orang siap jadi bapak, jadi dai tapi tidak siap jadi contoh. Jadi pengajar banyak. Ya, jadi penceramah banyak. Banyak yang siap. Tinggal dihafal, disampaikan, baca kitab selesai diterjemahkan. Ya. Dijelaskan selesai. Tapi untuk jadi contoh tidak semua orang siap. Nah, ini yang kegagalan kita ini. Ya, kegagalan kita ini di sini. Tidak mau jadi contoh. Maka itu ayat tadi itu terkait dengan orang yang mengajak selama dia mampu dia juga harus berusaha untuk mengamalkan apa yang dia sampaikan, apa yang dia serukan. Kemudian kalau ternyata dia tidak sanggup, maka dia mendapatkan pahala juga lewat seruan. Ya, seperti itu. Jadi saat kita mengajak kita dapat pahala, kemudian kalau kita amalkan apa yang kita serukan, kita dapat pahala yang kedua. Kalau ternyata kita hanya mampunya bisa mengajak, sementara kita belum bisa mengamalkannya, Allah belum memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa mengamalkan, maka ajakan itu jangan ditutup. Jangan dijadikan alasan selama saya belum mengamalkan, maka saya tidak akan menyampaikan. Kata ulama, kalau pintu ini dibuka, maka banyak ilmu yang tidak akan sampai kepada kita. Kalau para ulama itu menyampaikan dengan disyaratkan harus diamalkan sebelumnya, maka hadits Nabi tidak akan sampai kepada kita banyak. Ya, sedikit. Karena kata ulama, itu pengamalan itu adalah taufik dari Allah. Menyampaikan juga taufik, mengamalkan juga taufik dari Allah. Semuanya butuh isti'anah. Ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Ya, kalau kita malah beralasan kalau saya belum mengamalkan, maka saya jangan ajak orang lain. Justru itu akan membuat kita untuk tidak bisa mengamalkan amalan tersebut. Contoh misalkan gini, ada kita ini ada dua orang, si A sama si Fulan, si B itu sama-sama sering gibahin orang. Akhirnya ketika temannya gibahin saudaranya, ya, si B menggibahi orang lain, si A melihat, si A mau nyegah, cuman si A mengatakan, wah saya juga masih belum bisa mengamalkan. Akhirnya dia tidak mencegah. Nah ini justru akan membuat si A ini akan lambat untuk bertobat. Kenapa? Karena hatinya santai-santai. Ya, dia tidak menegur karena dia masih belum mengamalkan. Akhirnya apa? Akhirnya dia juga susah untuk bertobat dari ghibah. Kenapa? Karena dia tidak ada tanggung jawab. Tapi kalau andaikan dia cegah ini si B, kamu jangan gibahin orang. Sementara dia sendiri juga melakukan hal yang sama. Itu setelah dia berbuat, setelah dia mencegah. Sementara dia sendiri masih berada di dalamnya. Itu ada dorongan hati. Ya, ada bisikan hati. Ayo kamu juga tobat. Sebagaimana kamu nyuruh orang lain bertobat. Jadi sama sebenarnya kita saat kita menyuruh orang lain berbuat. Sementara kita belum mampu berbuat. Maka itu peluang bagi kita. Itu adalah salah satu wasilah untuk menggerakkan diri kita untuk juga mengamalkan amalan tersebut. Kita mencegah orang lain dari perbuatan yang kita juga masih terjatuh di dalamnya. Justru saat kita mencegah itu, maka hati kita tergerak untuk taubat juga. Ya, makanya ulama rahimahullah taala mengatakan bahwa disyariatkannya untuk saling menasihati itu sebenarnya bukan kepada yang dinasihati saja, sampai kepada sang penasehat itu juga akan mikir dia. Oh iya, saya sekarang sering menasihati orang, masa saya tidak mau berubah? Itu pasti ada seperti itu. Tapi kalau dia biarin, ya tidak beramal juga, tidak mencegah juga dari kemungkaran, kemudian dia sendiri tidak bertobat, dia juga tidak mengamalkan apa yang dia tahu, ya udah, dia akan malas hatinya untuk tergerak. Jadi itu pasti ada manfaatnya, sekalipun kita masih berada di dalam. Insya Allah tidak ada kontradiksi antara hadis sama ayat. Tinggal kita dudukkan hadisnya di mana, ayatnya di mana. Jadi ini yang sempurnanya itu kita mengajak sambil mengamalkan. Itu yang sempurna. Tujuannya untuk memudahkan yang kita ajak mengikuti apa yang kita sampaikan, yang kita serukan seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Allahu a'lam bishawab.
Baik Ustaz, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaan dari jemaah dan juga penjelasan dari Ustaz. Mungkin satu pertanyaan terakhir Ustaz ya. Dan Iya, karena waktu terakhir ya. sudah habis, ya, baik satu pertanyaan Ya, lagi mungkin Ustaz ya. Pada fadal jemaah fadal. yang bertanya, dipersilakan. Sudah habis sepertinya Ustaz ya. Ah, Sudah tidak habis ada sudah. Ustaz sepertinya. Taib. Mungkin lagi fokus ini kayak mikirin Aceh. Nah, insya Allah. Semoga Allah berikan pertolongan pada saudara-saudara kita yang sedang Allah uji Ustaz ya. Allahumma Dan amin, Allahumma amin ya Rabb. baik, kita sebelum kajian ditutup, Ana mewakil jamaah mengucapkan jazakallah khairan barakallahu fiik wassalamu ilaik pada Al-Ustaz atas kuluangan waktu, ilmu, faidah dan nasihat yang telah disampaikan. Semoga Al-Ustaz dan keluarga beserta kita semua selalu berada dalam lindungan Allah. Amin Allahumma amin. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. jazakallah khair Ustaz. Allahumma amin. Jazakallah Wa khair iyyakum. Abu Arkan. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan. Wa